حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berselawat kita ke baginda Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan yang lewat kita membahas tentang beberapa yang tidak membatalkan puasa tetapi dianggap membatalkan puasa. Nah, ini sudah kita bahas beberapa poin pada pertemuan yang lewat. Poin berikutnya adalah yang pernah dianggap oleh orang membatalkan puasa tapi tidak membatalkan puasa, yakni apa? Berenang. Berenang ini ya waktu kita kecil-kecil dulu, kamu jangan berenang lama nanti batal puasanya katanya. Ternyata hal seperti ini juga dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu, termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala. Loh, memangnya di Arab itu ada sungai ya gitu. Ya, Imam Nawawi itu kan namanya Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain ad-Dimashqi. Berarti dia lahir dan besar di Damaskus. Di mana Damaskus itu? Di Syria. Loh, di Damaskus itu ada sungai? Ada. Di Damaskus itu ada sungai. Ada sungai yang besar namanya Sungai Barada. Nah, itu nama sungai di Damaskus. Dekat dengan kota Damaskus, tidak jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian dia membahas dalam jilid yang ke-7 ini halaman 425, Imam Nawawi menjelaskan, yajuzu lis-shaim ayyanzila ilal ma', dibolehkan bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, yakni ayyanzila ilal ma', dia pergi ke sungai, kemudian wasubbuhu ala ra'sihi, dan kemudian dia menyelam di dalam air tersebut sampai kemudian dia tenggelam basah semua badannya. Kemudian sawa'un kana fi hammam aw ghairihi, apakah ia kemudian menyelamnya itu di kamar mandi basah semua badannya, kemudian au ghairihi atau selain itu, yakni di sungai atau di kolam renang. Wala khilafin, dan ini tidak ada perbedaan pendapat fi haza, dalam pendapat ini pendapat ulama tidak berbeda dalam hal ini. Artinya boleh kalau kita mau berenang, menyelam di kamar di kolam renang atau kemudian di sungai, boleh-boleh saja. Cuman hati-hati, jangan sampai masuk kepada rongga yang maftuh
apa itu mamfat maftuh, 5 rongga, mulut, hidung, telinga, kemudian pupul dan dubur. Kalau dia kemudian dia masuk dalam kondisi berenang dalam keadaan sengaja, maka kemudian itu batal puasanya. Tapi pada dasarnya berenang menyelam, maka kemudian tidak membatalkan puasa. Nah, itu dia. Yang kedua, yang terakhir ini, yang terakhir adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan, ya kemarin sudah kita bahas sedikit, tetapi kemudian ini kita baca dalilnya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mencicipi makanan itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka kemudian dia tidak membatalkan puasa mencicipi makanan ini, tapi nanti ada kelanjutan yang kita terangkan dalam hal ini. Ternyata dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, halaman 435 ini dijelaskan, as-saniyah yukrahu lahu madughul khubus wa ghairihi min ghairi usrin, di mana dimakruhkan apa itu mad'ul khubus, yakni mencicipi adonan roti, ya, mencicipi adonan roti. Kemudian wa gadza dzauqul marki, atau kemudian mencicipi kuah. Kemudian wa ghairihima, dan selainnya. Jadi Bapak Ibu, lam yuftir, dan dia kemudian tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ibu-ibu nanti mencicipi adonan kue, kemudian mencicipi kuah, itu tidak batal puasa, tapi jangan ditelan, ya Pak, ya. Cicipi, buang, misalnya gulai gitu. Ibu-ibu yang memasak di rumah boleh dicicipi, tapi buang apanya itu, jangan ditelan. Kalau ditelan itu batal puasa, apalagi kalau dicampur sama ayam kan, itu batal sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kan itu terkadang perlu, bisa jadi, apalagi kalau puasa, yuk kita buka bersama di rumah, masaklah ibu-ibu, karena orang banyak, lalu kemudian nggak seperti masakan biasa, maka dicicipi, buang, maka kemudian boleh saja. Tapi kalau di rumah kita, apalagi ibu-ibu yang biasa mencicipi makanan misalnya, itu hati-hati, kadang tertelan, karena biasa kita mencicipi itu ditelan. Jadi kalau menurut saya nggak usah, biarkan saja, sudah biasa takarannya, maka kemudian kita terkadang sudah mengerti. Jadi 2 kesimpulan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, berenang tidak batal puasa, kecuali kemudian kalau dia minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, mencicipi juga tidak batal puasa, tapi mencicipinya itu jangan ditelan, dirasakan saja, maka kemudian boleh hukumnya. 2 ini yang kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah habis pembahasan kita tentang yang dianggap orang membatalkan puasa tapi tidak membatalkan puasa. Pada pertemuan yang lewat sudah kita jelaskan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.